Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kurniawan, NIM 721141948 dari Rombel Akuntansi D 2019. Kali ini saya akan membahas materi bab 11 tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah adalah respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Sedangkan pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah. Fase pemecahan masalah. Ada 4 fase. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang keempat, aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang telah dipilih. Pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama, mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya sebuah bagian organisasi untuk bekerjasama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Yang kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertentu. Memilih solusi yang terbaik. Yang pertama ada analisis, yang kedua penilaian, yang ketiga penawaran. Permasalahan versus gejala. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak uang dan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang salah atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan suatu masalah. Sering kali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Struktur permasalahan. Seorang manajer dapat memahami beberapa masalah lebih baik dibandingkan yang lain. Masalah mengenai beberapa banyak persediaan yang harus dipesan merupakan sebuah contoh permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seorang manajer. Struktur permasalahan ada 3. Yang pertama, masalah terstruktur. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur. Yang ketiga, masalah semi terstruktur. Jenis keputusan. Herbert A. Simon juga menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. Ia percaya bahwa keputusan terletak pada suatu kontinum, dengan keputusan terprogram pada satu sisi dan keputusan yang tidak terprogram di sisi lain. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Jenis model. Ada model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Penggunaan model untuk memberikan pengertian, untuk memfasilitasi komunikasi, untuk memprediksi masa depan. Kelas model matematis ada 4. Yang pertama, model statis atau dinamis. Yang kedua, model probabilitas dan deterministik. Yang ketiga, model optimisasi atau suboptimisasi. Yang keempat, model suboptimisasi. Selanjutnya ada simulasi yang terdiri dari skenario dan variabel keputusan. Contoh pemodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci. Para eksekutif ini dapat menyimpulasikan dampak dari yang pertama, harga produk. Yang kedua, jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk. Yang ketiga, jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung. Yang keempat, jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Manajer yang menggunakan model matematika bisa mendapatkan manfaat melalui hal-hal berikut. Yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif.
dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi atau pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lainnya. Yang keempat, model tidak semahal upaya uji coba. Kemudian terdapat dua kelemahan dasar. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu pemecahan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Terdapat 4 lokasi. Yang pertama, ruang keputusan. Yang kedua, jaringan keputusan wilayah lokal. Yang ketiga, sesi legislatif. Yang keempat, konferensi dan yang dimediasi komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.